Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa tanzilul barakat wa tuqsamun nafahat wa tughfaru dhunub wal khati'at. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil ajsam wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri, amin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, khususnya guru-guru kita, wabil khusus guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Abdul Razak Allah bituli hayatih. Begitu juga qari kita Ustaz Jajang Mata'an Allah bituli hayatih. Para guru, para asatidzah, orang tua, ustadzah dan juga lain-lainnya yang saya tidak sebut nama satu persatu, cuma yang ada di sini kita semua berharap nama-nama kita dikenal dan disebutnya di hadapan Nabi Muhammad. Amin. Mau atau tidak? Kira-kira girang gak nama kita disebut di depan Nabi Muhammad? Nama kita dikenal di hadapan Sayyidina Muhammad. Girang atau tidak? Gembira atau tidak? Masya Allah. Itu satu pangkat besar. Itu satu kedudukan besar bagi orang yang namanya dikenal di hadapan Nabi Muhammad. Emang ada di zaman sekarang ini, emang ada orang masih dikenal oleh Nabi Muhammad? Ada atau tidak? Bingung juga jawabnya. Mau bilang ada, nggak tahu dalilnya. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu tahu tentang kabar umatnya. Beliau meninggal nggak begitu saja, tetap di bawah kontrol beliau. Umat yang ada dari zaman dulu sampai akhir zaman nanti tetap semuanya ada dalam kontrol Sayyidina Muhammad. Makanya bersyukur, bangga hati, bersyukur kita kalau pada saat ini sekarang kita hadir di dalam perayaan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur. Kenapa? Karena yang kayak begini berarti kita lagi buka hubungan baik kepada Nabi Muhammad. Lagi buka hubungan baik.
Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan kepada kita, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidup aku baik buat kalian dan wafat aku pun baik buat kalian. Kenapa wafat beliau baik buat kita? Artinya hikmahnya, orang-orang mukmin yang baik, orang-orang mukmin yang baik kayak orang-orang sini nih, amin. Ini kita umpamakan, Bu, kira-kira kalau dapat tiket gratis jalan-jalan ke Singapura, mau gak? Mau. Tapi begitu sampai airport Singapura bingung mau kemana. Betul. Mau kemana udah di airport bingung. Nggak ada hotelnya, cuman dikasih tiket aja. Di tengah-tengah kita lagi bingung, tiba-tiba ada yang jemput. Sudah ada yang nungguin di sono, sudah ada yang jemput kita, sudah ada yang nganter kita. Enak atau tidak? Orang itu ketika dia meninggal dunia, itu ketika meninggal dunia baru masuk dalam fase kehidupan baru. Dalam alam barzakh, melek, ketemu malaikat, apa semuanya masih dalam keadaan bingung. Nah, ini fungsinya kalau orang punya hubungan baik kepada Nabi Muhammad. Orang yang punya ikatan baik kepada Nabi Muhammad ini, insya Allah ini maulid menjadikan hubungan kita erat kepada Nabi Muhammad. Amin. Kalau udah dikenal, ntar dalam kubur ada pertanyaan. Tahu pertanyaannya apa? Makanya masuk dulu. Ngeri banget. Kalau yang kita tahu sering deh, man robbuka wa man nabiyuka, ya. Tapi di antara pertanyaannya adalah, kenalkah engkau dengan orang ini? Kenalkah engkau dengan orang ini? Insya Allah orang yang biasa hadir maulid kenal. Orang yang sering buka hubungan baik kepada Nabi Muhammad kenal. Beliau adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah tenang. Kalau udah kenal dengan Nabi Muhammad aman, sudah ada yang jemput. Itu dia, mahayati khairun lakum, hidup baik buat kalian, wa mamati khairun lakum, dan kematianku pun, wafatku pun baik buat kalian. Udah nungguin, udah ada yang jemput kalau kita meninggal dunia. Amin. Masya Allah. Kemudian beliau mengingatkan lagi, tu'radu alayya a'malu ummati, diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku. Jadi kalau sekarang kita di sini, ini Nabi tahu atau tidak? Tahu atau tidak? Jelas hadisnya, diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku. Masya Allah. Makanya kalau mau mejeng sekarang sama siapa? Sama Nabi. Kalau mau mejeng, kalau mau cari perhatian, nih sekarang waktunya. Ntar lagi pembacaan maulid, tuh waktunya. Kenapa? Cari perhatian sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nilai maulid ini mahal. Ini adanya peringatan maulid nilainya mahal. Terima kasih banyak kita kepada para ulama yang dahulu.
yang mencetus untuk adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga penyelenggara daripada guru-guru kita, panitia yang ada ini, alhamdulillah. Ini dikasih lihat amal-amal kita. Ini berharap nih anak-anak nih, mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Masukkan dalam hatinya cinta kepada Nabi Muhammad. Dan dijadikan menjadi pejuang-pejuangnya Nabi Muhammad. Amin. Masya Allah. Luar biasa. Ini ada. Manfaatnya ada, efeknya ada. Beliau hadir, artinya beliau ini dikasih lihat. Tu'radu alayya a'malu ummati, diperlihatkan kepadaku amal umatku. Nih dikasih lihat nih Nabi Muhammad. In wajadtu khairan hamidullah. Apabila aku dapatkan amal-amal umatku baik, maka aku memuji kepada Allah. Aku bersyukur kepada Allah. Masya Allah. Kita yang buat baik, Nabi Muhammad yang girang. Kita yang melakukan kebaikan, yang girang siapa? Nabi Muhammad. Iya, kalau Nabi Muhammad gembira berarti jelas Allah juga bergembira. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala ridha. Jadi pertanyaan lagi, apabila beliau melihat umatnya dalam keadaan baik, dalam keadaan melakukan kebaikan, maka beliau bersyukur kepada Allah. Ini yang kita lakukan maulid baik atau tidak? Baik atau tidak? Masya Allah. Kalau saya mau bicara dalil udah kebanyakan. Dalil maulid udah kebanyakan. Lagi sekarang yang nggak ngakuin maulid juga udah hampir-hampir punah. Ya udah kebanyakan dalilnya. Tapi nggak apa-apalah. Sedikit. Ulama kelas besar ahli hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Sahih Bukhari-nya yang bernama Fathul Bari, beliau menjelaskan, saya mendapatkan dalil diperbolehkannya peringatan maulidnya Nabi. Ini yang ngomong adalah ulama kaliber kelas dunia, kelas besar dalam ilmu hadis. Beliau dapatkan dalil kita diperbolehkan untuk mengadakan acara maulidnya Nabi. Apa itu? Beliau mengatakan ketika di Madinah Rasul mendapatkan orang Yahudi puasa Asyura. Ditanya apa sebabnya? Sebabnya mereka bersyukur diselamatkan Nabi Musa dari cengkeraman Fir'aun. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu juga mengatakan kita lebih berhak untuk bersyukur. Beliau ikut berpuasa ditambah 1 hari untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi. Nah, Ibnu Hajar mengatakan di sini berarti kita diajarkan untuk bersyukur. Maka Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya sangat pantas kalau kita bersyukur terhadap kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kelahiran beliau artinya pembukaan rahmat yang besar dari Allah, pembukaan kasih sayang yang besar dari Allah, pembukaan keselamatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, itu dalilnya.
Lagi juga dalam Al-Quran juga jelas. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karunia Allah. Apa karunia Allah? Banyak, terutama Al-Quran. Wa birrahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Banyak rahmatnya Allah, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu, maka atas demikian ini maka bergembiralah. Kita disuruh gembira kepada Nabi Muhammad. Jadi sekarang kita bikin acara maulid. Kenapa sebabnya? Karena gembira. Tuh dalil tuh. Tapi yang lebih penting lagi, ini yang kita miliki Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang bisa dikatakan ini kelebihan yang ada pada akidah yang kita miliki Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu? Ingat, kita punya ulama-ulama yang khawas. Kita punya ulama-ulama yang khusus. Ini ulama-ulama khusus nih. Ayo dengerin. Ayo ya. Dengerin. Sekali lagi tadi apa? Kita punya ulama yang khusus. Bagaimana mereka kok bisa khusus? Iya, mereka punya hubungan baik kepada Nabi Muhammad. Ini ulama-ulama yang khusus. Ini punya keistimewaan, punya kedekatan kepada Nabi Muhammad. Di saat-saat kita sedang tertidur lelap, mereka bangun, minta maaf kepada Allah terhadap dosa yang kita lakukan. Kita yang bikin salah, mereka yang bangun minta maaf sama Allah untuk dosa kita. Ini ulama-ulama khusus. Di saat-saat kita lagi ngejar dunia, mereka lagi lari dari dunia. Di saat kita lagi ngumpulin dunia, mereka lagi ngebuang dunia. Ini ulama-ulama khusus. Maka dari mereka banyak kabar-kabar gembira. Ada dalam satu kitab. Ini kitab namanya kitab Subulul Huda war Rasyad, tentang sejarah khairul ibad. Ahlan sahlan, marhaba guru kita, ya marhaban. Karamah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, maaf. Tafadhal. Sehat, khair. Alhamdulillah. Insyaallah lagi deh. Ya marhaba, fadhal. Salam khair. Barakallah. Jelas. Bisa kerja. Biarin. Sampai di mana tadi ya? Allah. Permisi ya, insyaallah. Sampai di mana tadi? Oh, buang dunia. Kita lagi ngumpulin dunia. Kalau ulama-ulama khusus, dia ngebuangin dunia. Nah, ini ada dalam satu kitab. Ini kitab tentang sejarah Nabi yang ada kira-kira 13 jilid.
Di situ diungkapkan, nama kitabnya Subulul Huda war Rasyad. Ada satu cerita. Diceritakan ada seorang yang soleh. Tuh, orang yang soleh yang kita katakan tadi itu, ulama-ulama yang khusus. Dia mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam mimpinya dia bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah muliakan kita bisa mimpi Nabi Muhammad. Amin. Dengan berkah yang ada dalam peringatan Maulid ini, maka Allah muliakan kita melihat wajah indah Nabi Muhammad. Amin." Di dalam mimpinya beliau bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurutmu terhadap apa yang dilakukan oleh para ulama di dalam merayakan hari kelahiranmu?" Tuh. Nih khusus nih buat kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dalil kita udah bicara tadi sedikit. Ini lebih daripada dalil, kita punya jalur-jalur yang hebat kepada Nabi. Ini jangan pernah dilupakan. Ini adalah keistimewaan yang ada pada Ahlussunnah wal Jamaah. Ada seorang bertanya langsung, "Bagaimana menurutmu?" Beliau jawab, "Apa tujuannya?" Maka dijawab lagi, "Tujuannya karena gembira terhadap kelahiranmu." Karena gembira terhadap kelahiranmu. Kayak di sini nih kita bikin maulid, kenapa? Gembira terhadap kelahiran Nabi Muhammad. Maka subhanallah, beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam mimpi itu, memang benar mimpi bukan dalil, tapi istiqnas. Tapi ini adalah satu hiburan untuk para pencinta dan yakin kepada hal tersebut. Karena mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar keadaannya. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa." Siapa orang yang mimpi aku di waktu tidurnya, berarti orang itu benar melihat aku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Tuh. Jadi hiburan. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu? Beliau mengatakan karena alasannya bikin maulid gembira, beliau menjelaskan, "Man fariha bina farihna bihi." Siapa orang yang gembira kepadaku, maka aku pun bergembira kepadanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Keren banget bisa girangin Nabi. Keren gak? Oh, Masya Allah. Di zaman sekarang, di saat banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka melihat keadaan umat. Keadaan umat bagaimana saudara kita di Palestina. Keadaan umat bagaimana saudara kita yang dianiaya. Keadaan umat bagaimana sekarang di zaman yang banyak meninggalkan sholat. Yang keadaan sekarang banyak orang berlari kepada dunia, mencari dunia. Keadaan sekarang banyak orang meninggalkan agama. Tapi ada satu kelompok yang pada saat ini, pada malam ini Allah pilih untuk bisa menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Maka ini mahal nilainya, insya Allah kita minta ya Rabb ini anak-anak menjadi anak-anak yang saleh. Menjadi anak-anak yang istimewa ke depannya. Berhasil, mempunyai keberhasilan dunia dan akhirat. Jadi hadirin dan hadirat, ini yang kita katakan tadi, bahwasanya yang namanya acara-acara kayak begini, selain dalil-dalil yang ada,
Jangan pernah kita lupakan bahwa kita punya ulama-ulama khusus, ulama-ulama istimewa masih ada di zaman sekarang yang mereka punya hubungan kuat kepada Nabi Muhammad SAW. Nih jangan kita lupa. Ini yang saya cerita ini sedikit. Kalau mau diceritain lagi hal-hal yang bahkan maaf banyak yang saya dapatkan kawan-kawan saya, banyak yang saya dapatkan daripada orang-orang yang saya kenal, cerita-cerita istimewa karena kedekatan mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulama-ulama khusus kita ini nggak melakukan sesuatu kecuali mereka dapat isyarat. Mereka nggak sembarangan. Jadi maulid yang kita bikin ini pun selain dalil yang ada, ini juga melalui daripada isyarat ulama-ulama khawas, ulama-ulama yang istimewa, yang mereka punya kedekatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka alhamdulillah kita yakinkan acara kita ini nggak disia-siakan oleh Allah. Makanya kalau kita mau dapat perhatian dari Nabi, ya, ini acara ini kalau misalnya di syuting, ya, live langsung disiarkan di TV, kira-kira gimana? Rapi gak kita? Rapi. Kenapa? Diliatin ntar di TV. Padahal diliatin sama orang yang biasa. Ini kita tahu diliatinya sama siapa kita di sini? Sama Nabi Muhammad. Tu'radu alayya amalu ummati, diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku. Makanya kalau kita mau cari muka, kesempatan sekarang cari muka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang menjadikan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan hati kita hati yang selalu ditanamkan kerinduan, kesetiaan, kecintaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibukakan hubungan hati kita yang baik kepada orang-orang yang saleh yang bisa menyambungkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru kita dipanjangkan umur, sehat afiat, dan syiar Islam terus berkembang di wilayah-wilayah ini. Anak-anak remaja semuanya, anak-anak semuanya dijadikan anak-anak yang kelak mereka akan menjadi orang-orang yang membawa bendera baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin dan hadirat, saya rasa ini yang saya dapat sampaikan. Ya, kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.